dibolehkan lah ya. Karena nggak ngaruh. Iya, nggak ngaruh ya. Nggak ngundang. Udah gitu, Iya, benar. udah gitu yang mau dilekukin yang mana? Yang Semuanya nggak. Semuanya lekukan. Pacek, terima kasih Pacek. Lagunya keren banget semua. Indiannya kental banget Kalau ya. pagi-pagi kan jarang ya kalau ada Jarang. yang ngeliat DJ. Cuman di sini aja ada DJ. Ada DJ. Emang belum pulang dari malam. Langsung lanjut. Mas Ferry nggak tahu kan, ini temennya Titi loh. Hah? Temennya Titi. Titi siapa? Titi DJ. Oh, DJ. Iya. Pantes kamu pinter make up ya. Oke, kita kembali lagi di pagi-pagi. Saya dari tadi merhatiin Mas Ferry ya, lalu menghirup teh dengan nikmatnya. Dia gayanya juga udah ada. Gayanya juga asik Gaya banget. hirup teh aja beda. Beda gitu. Emang Mas Ferry sehari-hari memang senang banget minum teh ya? Oh, saya minum teh dan kopi. Tergantung moodnya. Oke. Sama siapa saya minumnya gitu. Ada. Oh, ada. mood. Kalau yang lekukannya bagaimana minumnya kopi. Oh gitu. Lekukannya kayak agak lurus teh. Apinya sering buang air ya. Oh iya. Tapi benar loh, katanya teh itu bisa bikin kesehatan juga. Teh Iya. apa? Teh hijau. Teh hijau, teh bohai. Teh bohai buatan Maya. Acara lagi ya. Terus ya, saya mau bilang bahwa Mas Ferry ini termasuk salah satu cowok yang memperhatikan fashion. Salah satu tokoh pria fashionable di Di Indonesia Indonesia. adalah Wih, gila. serem Stylenya banget tuh ya, Pak. selalu diperhatikan banget. butuh persiapan berapa lama untuk satu style? 7 hari, 7 malam. Lama juga ya. Apakah termasuk yang benar-benar mempersiapkan detail? Iya paling nggak harus cocok lah misalnya Sama dari suasana. baju, celana, sepatu. Kayak rambut aja saya rasa ini update banget. Ini kan rambut lagi rame banget sekarang kayak begini kan. Tipe apa namanya bilangnya? Tipe polem pomade. 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 Dan Mas Ferry ngikutin itu gitu. Dan mungkin bahkan diikutin oleh banyak orang. Tapi ada satu juga. yang saya perhatiin Mas Ferry kayaknya nggak pakai. Apa? Tindik-tindikan. Oh ada ini? Oh, ada? pernah Oh ada. Oh tapi udah dapet Dari ya? SMP dulu, masih bisa nih. Oh. Iya, kalau pas lagi kambuh ya dipakai gitu. Kambuh apa ya? Tapi Ya, memang ya. gaya fashion itu salah satu elemen penting lah bagi hidup ya. Ya. Cuman ada juga kalau gaya fashion yang justru berbahaya bagi kesehatan. Yang pertama itu tindikan di tubuh. Tindik-tindikan. Ya, Kalau mungkin yang kalau masih di berlebihan kuping. Kalau di atau kuping apa masih masih wajar lah, wajar, karena ya. itu memang tempatnya untuk Iya. ditindik ya kan. Ada juga kan selain di telinga kan di pusat, Iya. di hidung, alis. Nah, ternyata kalau itu bisa mengganggu kesehatan. Selain akan mengelukai kulit, tindikan ini juga bisa membuat kulit itu sobek, infeksi, jaringan parut, ini. bahkan kerusakan Ini yang saraf. ngeri banget di bagian lidah nih. Saya nggak ngerti. Ini kan lidah termasuk yang menurut saya tuh vital banget ya. Iya. Itu bisa ditindik sampai kayak gitu dan Iya, yang kita takutkan sebetulnya lidah itu. Kalau misalnya ternyata kena saraf Nah. pengecap, kita makan apa-apa nggak ada nggak rasanya. ada rasanya. Tapi aku sering banget sih, hampir 2 bulan sekali, 3 bulan sekali aku sering tindik lidah. Yang putih-putih gitu tuh. Oh itu panas dalam mungkin. Seriawan. Jerawat itu ya. Jerawat. Aku tindikan juga, tapi tindikan ternyata seriawan. Ngeri banget kan. Aduh, itu berarti selain tindikan ada lagi? Tato. Tato. Tato itu berpotensi untuk menyebabkan infeksi kulit, alergi, bahkan keloid kan. Aku juga Iya. punya tato kok. Punya tato Ya mana di nggak bagian pernah lihat? sini. Ah. Cuman setahun lalu sih udah hilang. Itu kayak buat tato deh. Apa? Itu burik. Iya kali ya. Itu hilang. Warnanya agak putih-putih gitu. Selanjutnya yang berbahaya adalah pakaian ketat. Nah, kenyamanan adalah hal utama yang harus diperhatikan Saya untuk ketat. Ini ketat memilih banget pakaian. kamu ini hari ini. Kamu ketat banget loh. Tapi saya nyaman. Oh, nyaman ya? Nyaman. Masih ada hawa ya? Masih ada hawa dan Nah. ventilasi. Ventilasi ya. Jadi pakaian yang ketat itu ternyata dapat membuat infeksi kandung kemih dan tumbuhnya jamur. Waduh. Nah, jadi bagi Anda yang senang pakai skinny jeans, hati-hati. Pemakaian yang lama akan menyebabkan sindrom kesemutan di paha. Oh tapi memang sekarang cowok-cowok juga seneng banget kan pakai skinny ketat jeans. banget ya. Ketat Ketat banget. banget. Katanya tuh kalau cowok kalau misalnya pakai ketat, itu terlalu ketat kelamaan, kemudian itu bisa menyebabkan impoten. Nah, important tuh. Jadi Hati-hati. ya, itu penting banget tuh important. Itu penting Iya, Pak, important important kalau buat perempuan high heel. Nah, high heels. Kenapa tuh, Itu paling Esti? sering. Pinggang biasanya tuh. High heels itu memang membantu ya untuk penampilan wanita lebih percaya diri, agar terlihat lebih tinggi. Selain itu juga ya banyak yang berpendapat kalau memakai high heel akan lebih terlihat seksi dan menawan. Kalau kita ngeliat cewek nih jalan jauh gitu ya situ pakai high heels, keren banget. Iya, memang. Lu nggak tahu abis lewat tuh setelah itu dia gini jalannya. Kita tahu. Saya dulu
pakai high heels jalan-jalan di mall sampai lama. Kalau sekarang sih enggak, udah umur kayaknya. Tapi kalau misalnya menggunakan sepatu berlebihan, high heels itu memang bisa menyebabkan penyakit tertentu, sakit kaki yang parah, bahkan dapat mengganggu otot betis sampai tumit yang akan membuat tubuh Anda lebih pendek. Jadi high heels itu pilih yang paling nyaman. Dan bagi perempuan yang doyan sekali pakai high heels, sering-sering pijit. Iya. Itu tips dari saya. Iya, karena kan jadi gini terus sepatunya kakinya. dipijit. Supaya pendek dia. Supaya pendek. Peken. Mas Ferry olahraga? Olahraga dong. Keren banget, badannya lihat dong. Dan berotot. Coba Mas Ferry berdiri. Aduh. Lihat, tuh. Usia sudah kepala empat ya? Iya. Sudah kepala empat. Gue paling takut kalau orang ngomong usia. Langsung Tapi- usia udah berapa, Mas? Oh, saya baru 32. Kepala empat, tapi lihat tapi perutnya. badan 20-an. Perutnya rata sama sekali. Tuh, Coba kalau lihat. dibu- tuh kan, kalau dibuka. Aduh, capek. Kan? Ditahan. Roti sobek, kotak. Masuk kotak. Waduh, nasi rames. Nasi bungkus. Nah, ini ngomong-ngomong soal olahraga ya dan Sebentar kebugaran ya, tubuh. saya hapus dulu ini. Itu handphone saya. Iya kepengaruh mirip sih, mirip banget emang. Bisa juga remote AC, ya bisa. Oke. Ya. Ngomongin Jadi ngomong soal olahraga olahraga. tentang kebugaran tubuh, Atau berotot mungkin ada ya? orang yang kepengen kelihatan badannya gede, dia pakai kostum. Pakai kostum superhero Iya, gitu. jadi dibikin ketat, tapi desainnya desain Wow. gambar perut. Wah, kesannya Kesannya kotak-kotak. kayak six Oh, pack. Kayak six tapi pack. itu merupakan salah satu inovasi sebuah perusahaan olahraga untuk membuat pakaian olahraga tapi yang terlihat shape-nya berotot gitu. Coba kita lihat seperti apa pakaiannya. Keren ya, banget nih loh, ya. coba lihat ini. Nih. Oh, Nah, kan? ini karena bosan dengan pakaian yang sudah ada, mereka buat konsep Ih, boleh juga tuh. otot Boleh, pada Indre. pakaian yang mereka buat. Tapi Tuh. Bang, Oke, otot kakinya ya. Ini tapi tulang. serem ah jadinya ya. Tuh. Keren sih ya. Keren, keren. Itu ketat tapi ya di bapak itu ya. Ketat. Keren. Mirip Andre bodinya tadi. Nah, Ini juga pakaian olahraga yang isinya jaringan otot ya. Jaringan otot. Ini pertama kali dipakai oleh Tomek Pitek karena ia ingin mengenakan pakaian yang menyenangkan dan original saat melakukan perlombaan sepeda. Ini ya, ini terlihat anatomi Tulangnya. tubuhnya. Oh, waduh. Iya tapi ya. baju padahal nih ya. Bisa begitu ya. Ya itulah dia. Kreativitas dari orang-orang yang ternyata membuat baju kayak gitu laku di pasaran. Kok buat olahraga tapi ternyata nyaman bajunya. Tapi begini, mendingan kalau udah ada baju begitu, mendingan kita udah nggak usah olahraga aja. Oh iya dong. Iya udah, Iya, ngapain badan kita udah capek-capek? keren. Udah ada. Badan kita tapi udah kalau- keren. Tinggal pesen aja. Kalau misalnya pakai pakaian kayak gitu, tapi kalau badannya kayak cacingan juga nggak cocok-cocok amat. Ini kendor Ininya jadinya. gede, ini kecil banget. Tetap harus olahraga, harus di shape. Nah, tapi harus selain menjaga kebugaran tubuh, kita juga bisa menjaga kecantikan atau wajah biar fresh dengan hal-hal yang sepele mungkin. Ya udah, Pakai timun. Pakai timun Potong juga. timun, taruh di sini. Biar seger ya mata ya. Hah? Mata biar seger Enggak, kan. biar dicocol pakai sambal enak. Biar gak bengkak. Ada lagi katanya es batu juga. Es batu. Es Es batu, batu es suka batu. pakai tahu manfaat es batu nggak banyak sekali Es batu manfaatnya. kalau Kalau- misalnya kita jatuh, terus kemudian ada yang bengkak-bengkak, pakai es batu. Benar, es batu buat mata bengkak ataupun kalau misalnya keseleo itu es batu pertolongan Keseleo. pertamanya. Nih, kalau punya terus ada juga nih kalau punya bulu-bulu halus di sekitar wajah, itu tinggal diusapkan es batu ke wajah Anda. Itu bisa membantu untuk mematikan akar-akar rambut halus di wajah Anda. Bisa menghambat tumbuhnya rambut. Nanti kalau nggak mau punya bulu ketek, taruh di sini. Ya, bisa. Dijepit gitu. Dingin ya. Tapi pertanyaannya kan gini ya, itu kan untuk menghambat bulu-bulu halus. Tapi kalau ketiak Anda tidak halus itu nggak bisa. Kalau bulunya nggak halus nggak bisa. Terus bisa juga kalau bersihin wajah pakai es batu, itu bisa membuat wajah itu lebih kenyal. Karena itu bisa dijadikan penyeimbang kadar minyak berlebih pada wajah yang berjerawat. Nah, yang nantinya bisa mengempeskan jerawat, bahkan bisa menghilangkan jerawat Anda. Tapi ada teman saya yang memang membersihkan wajah itu nggak pernah pakai pembersih. Dia bersihnya pakai es batu aja. Hilang jerawatnya. Hilang es batunya. Es batu. Dia beneran jadi kenyal mukanya bagus. Bisa nggak kamu bedain es batu itu dari air mentah atau air matang? Kadang-kadang kita Nah, melihat es iya. batu udah jadi doang kan. Sebetulnya itu dibuatnya dari air mentah atau air matang bisa Oh, nggak bedain? ketahuan. Dari Masa mana? sih dari mana? Kalau yang dari air mentah dia warnanya pasti kusam. Kalau yang Oh, air mateng pasti lebih putih. Benar nggak sih? Bener banget. Hebat Mas Ferry. Jadi kita bisa bedain ya. Jadi es batu yang terbuat dari air mentah itu terlihat berwarna nih. Ini Nih. Tuh. ini. Ini mentah dari ya? air matang.
Oh, mentah. Mentah. Cloudy, regular. Ya, ini mentah, ini yang matang. Ini yang nih. sudah di boiling. Ini yang udah matang. Yang udah matang. Ini yang kayak suka di atas mobil nih yang bunyi. Oh, sirena. Iya. Iya. Oh, jadi kalau yang mentah itu ya hati-hati berarti ya. Kalau ada dari air mentah berarti warnanya biasanya kayak putih susu ya. Kalau udah dimatengin air ya biasanya clear dia bening es batunya. Tapi begini, Ndre, kalau kita kan sering misalnya makan es segala macam di pinggir jalan minum es. Itu hati-hati sebetulnya mereka itu abang-abang itu kadang-kadang mereka beli es balok yang gede balok, gitu. iya. Sebetulnya es balok itu dibuat bukan untuk dimakan oleh manusia. Tapi untuk mendinginkan mempendingin doang ya? ikan dan lain-lain gitu. Oh, ini bagus ini masukan ini. Bagus ini. Iya, saya baru enggak sekarang. Iya bener ya, Iya, pendingin ikan. itu untuk pendingin ikan dan lain-lain. Sebetulnya es yang bisa kita minum dan makan itu adalah yang sudah dibikin kotak-kotak, yang dibikinnya memang betul-betul pakai kulkas, Pakai yang kulkas, pendingin gitu. Yang benar airnya juga emang udah layak untuk dikonsumsi kan. Emang rata-rata kalau di pinggir jalan es batu balok gede-gede kan. Nah itu kita bisa bedain nih sekarang. Berarti kalau misalnya mentah itu warnanya putih susu ya esnya ya. Kalau misalnya yang bening itu berarti yang sudah matang. Ih, ngeri juga kadang-kadang pikirnya. Hah? Air dari mana-mana begitu udah es kan kita kadang-kadang nggak bisa Iya, nggak bisa bedain kan. makanya kan. Bentuknya ya es aja gitu. Iya. Itu dia, itu tips ya buat yang di rumah ataupun yang ada di jalan. Misalnya kalau seneng banget sama minuman yang dingin kan sering banget pakai es, itu dia tips buat Anda. Oke, kalau begitu paling enak nih kayaknya kalau kita makan es batu sambil nonton video klip. Ya udah kita tonton aja video klipnya. Silakan video klip. Abis ini kita kembali lagi ya. Oke.